Sekarang saya akan kembali kepada masalah tema pokoknya, kepemimpinan. Kepemimpinan dari yang diajarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu kayak apa? Dan ini memang dianut oleh seluruh sultan-sultan yang ada. Dan sebelum masuk ke sana, saya perlu ingatkan bahwa tidak ada satu sultan pun yang mampu melaksanakan nama tadi secara sempurna. Tidak ada. Wong itu memang nama itu memang luar biasa. Maksud kalau misalnya yang Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloko Abdurrahman Saitin Panotogomo Kaliwatu itu luar biasa. Kurang garis siji kuwi ning donya ini. Itu penanda keistimewaan itu. Itu memang benar. Nah, coba gampang saja. Apa ada di sini yang berani mengatakan aku ini Pancasila sejati? Ada? Sudah Pancasila saja. Ada? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melaksanakan itu sampai sempurna. Wong sing gawe ora sempurna. Yang namanya Bung Karno. Gitu. Tuh. Sama dengan ini. Anek diganti kok saya ora karu-karuan malah. Waduh. Ini salahnya. Jadi mestinya tidak perlu diupayakan. Kalau orang misalnya Sultan itu tidak pernah begini kurang begini matanya ingin muaso barang dan sebagainya. Sehingga ada yang nulis itu Saitin Panotogomo, Panoto Kirik itu. Ada yang nulis itu, orang metu wae. Saya tahu. Saking mantau ya. Masa ono kiri nyokak buangan seket ya ono. Nah, ini kalau masalah-masalah begitu dipersoalkan menjadikan harus ganti. Nah ini apa ya? Nanti setiap orang yang bertanya kan ganti namanya. Dan itu menyinggung perasaan dinasti yang sudah berumur sekian tahun sampai sekarang. Termasuk saya. Karena yang saya dicabut dari itu kok. Ya toh, kalau saya ceritanya itu cucu gitu. Cucunya yang habis ke-8. Termasuk wis ora diakoni iki kok ganti kok sudah. Bawono terus apa? Ganti. Nah, nanti saya melihat itu di situ Pak Dewan itu yang duduk di sana itu kita bilang itu nanti nek ono manikan kaya ngene jenenge nang jaba kaya begitu ning jenenge nang jero kaya ngono iki terus kepiye iki. Nanti Bapak itu nanti yang akan menampung persoalan itu. Iki wong kok ngene iki pantes ora tadi gubernur. Kok jaba karo jero beda. Saya harapkan jangan mengatakan urusan keraton itu urusanmu. Jangan. Tahta untuk rakyat. Maka selalu saya katakan bahwa yang namanya para abdi dalam termasuk saya itu bukan begunda, bukan ketiban, ya, bukan batur, tetapi aparat itu zaman biyen itu pegawai negeri, gitu. Yang namanya pun abdi dalam itu abdi ning negara. Saya tekankan begitu. Anda itu sama dengan iya. Itu berguna, itu kediban. Apa meneh kedibalik sultan? Bukan.
Sehingga hubungan itu sangat serasi sebetulnya antara abdi dalam dengan pimpinannya. Bahasanya diatur, ya, ada bahasa bakungan dan sebagainya. Wah, enak sekali kalau dengar itu ya. Aduh, apa? Bahasa bagongan itu. Ini saya anukan ya, bahasa yang sangat demokratis di keraton itu. Ini omongan-omongan di antara, enggak boleh pakai kowe mau jam piro tadi, wis makan belum? Anakmu kaya lorong, enggak boleh ya gitu. Omongan kayak begini enggak boleh. Itu kan merendahkan satu dengan yang lain. Bahasanya begini, ini pasti panjenengan mengerti ini. Wingi pekeniro kok boya ketingal, nggih meniro milo boya sowan. Wenten punapi sakit untu, lajeng pekeniro jampeni punapi, namung meniro kunjuki naspro, sapuniki sampun sekeca. Yen badhe boya kimat puniku dicetil besaos. Gampang loh. Pasti itu gampang ditangkap itu. Cara Jawa ora. Tapi ini bahasanya kayak begitu itu. Kemarin panjenengan kok tidak kelihatan. Nggih. Mila kula mboyo mboten sowan. Menapa? Sakit untu. Lajeng panjenengan jampeni menapa? Kula unjuki naspro. Ayen badhe boya menawi boten badhe kimat, nggih dipun cetil kemawon. Ini tapi bahasanya sedemikian rupa sehingga menyebabkan satu dengan yang lain itu levelnya sama. Demokratis sekali. Enggak boleh ngomong gitu. Pernah kok ada seorang abdi dalam yang di Imogiri waktu itu ditegur dari belakang. Sing ada bulan, sapa kuwi? Yang abdi dalam yang madhep bumi tadi, iki mesti dudu Piyayi Yojo. Nek Piyayi Yojo omongane ora bakal kok ngene iki. Gitu. Omongannya mesti kayak tadi itu. Ora basa sapenake, ae. Batin begitu, terus mengo aku po. Wah, yang ngejak bicara tadi kaget. Nah, ini adalah seorang pangeran dari Surakarta. Namanya Jati Kusumo, bukan Jati Ningrat ya. Jati Kusumo, Gusti Jati Kusumo, putra PB ke-10. Kaget. Memang di Solo dengan Jilirujan lain cara menghargai aparat itu. Nah, maka saya tunjukkan bahwa aparat atau abdi dalam di Jogja itu bukan ketiba, bukan batur. Nih masalahnya, punya harga, punya posisi, ora kena diremehkan. Monggo kula aturi belani. Panjenengan ini jangan terus mengatakan wah itu urusan keraton, tata untuk rakyat urusan keraton gimana. Dan beliau sudah menyatakan hebat sekali sebelumnya. Apa itu cuma lip service saja? Kan bukan. Nah, nanti dewannya tadi Bapak
itu ya. Nah, yang wakil ketua itu saya sangat mengharapkan peran beliau. Udah dipasrai aja, piye ngono aja. Dan nanti saya informasikan kepada Pak Dino bahwa Sultan sudah mengatakan kalau nanti pilihan tanggal-tanggal untuk hari Daerah Istimewa Yogyakarta, hari lahirnya itu akan diserahkan pada Dewan dan rakyat. Nah, mestinya nanti dari tim ini akan menyampaikan yang ini gini, yang ini yang minimal telu lah gitu kira-kira. Jangan terlalu banyak. Nah, itu tolong hubungkan itu dengan apa tadi. Saya bukan menggunakan kesempatan untuk ngomong begitu ya di sini, tapi itu memang perlu sekali panjenengan pahami supaya wah urusan keraton, jangan begitu. Saya sudah semakin kan kok, waduh kok yang ini yo urusan wah dewa meru-meru lu kepiye ta iki? Bukan walat malah. Tidak begitu. Nah, sekarang saya masuk pada masalah kepemimpinan. Kepemimpinan Sultan yang bertahta itu di keraton itu ada. Seorang pemimpin itu memang ya, dia harus mempunyai idealisme. Idealisme menika pemikiran yang serba luhur. Serba luhur. Jadi serba yang bagus, yang baik. Mempunyai komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi. Mempunyai integritas moral. Jadi berdasarkan moral. Nah, kalau kita kan jelas kita punya uswatul hasanah, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi itu contoh-contoh yang baik yang seperti itu integritas moral kita sana. Dan nurani yang bersih niku jujur. Saya itu yo reka-rekane ya. Saya itu ya mau jujur sebetulnya ngomong kayak begini. Walaupun mungkin ya pahit. Atau mungkin dianggap nyatanya udah dadeke pengiran Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Tapi bukan sama saya kalau didadeke pengiran kos. Berarti saya kalah. Sadurunge perang enggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah saya dibegitukan malah alhamdulillah. Enggak apa-apa. Jadi wartawan itu apa itu ngelenceri terus ngelenceri murid takon gimana Pak ini kok bisa kayak begini nih gimana? Ora apa-apa wis kuwi menangi Sultan kok ceritanya. Minggu pagi kemarin minggu pagi coba baca itu ada ungkapan saya enggak apa-apa jangan dengar itu haknya Sultan itu ukurannya piye ukurannya yo wis kaya ngono kuwi. Nah, Sultan kan mengatakan apa situ kan urusan saya kok ngono kok takoke itu Pak Sultan menjawab gitu. Nah, itu memang kewenangan beliau. Masa karepku kok. Gitu. Jadi apakah dia berjasa? Ayo sembuh. Ini antara lain dialognya dengan wartawan seperti itu. Jadi,
Justru malah saya alhamdulillah untuk tidak diberi itu. Tapi bukan berarti saya tidak akan berjuang. Cara berjuang saya kayak begini, memberikan pengertian kepada masyarakat. Ini nek masyarakat yang selalu mengatakan, oh Songkraten, waduh piye ini, malah ada yang sampai waduh udah kami itu malah mesti takon ragate apa ini, wah Yesus. Memang ini berbeda dengan waktu itu, waktu UK beda nih. Nah, kembali lagi nih ya. Tadi idealisme yang serba dulu. Kepemimpinannya begitu. Nah, kemudian Sri Sultan sendiri, Hamengkubuwono yang pertama, itu memberikan contoh. Seorang pemimpin itu figurnya adalah kesatria. Figurnya dia harus menjadi kesatria. Seorang kesatria itu di dalam hatinya ada nyawiji, greget, sengguh, dan oramingko. Nyawiji itu, ya contohnya orang bicara saja. Ini nih, misalnya nyawiji itu selalu, ya tadi saya misalnya mengatakan Assalamualaikum, Rabbi sholli sholli wa sallim amri, itu nyawiji. Greget itu semangat, gitu. Orang bicara ini saja. Kalau saya tidak semangat ini, wah, saya lemah. Greget. Sengguh itu jati diri. Jati diri aku ki yo ngene iki. Ora padha nek Pak Inung kae kaya ngono modele. Kalau saya model saya gini. Jadi memang sendiri-sendiri itu sengguh. Jangan menjadi sengguhe ya. Kalau ditambahi e saja sengguhe itu berarti sombong. Sengguh. Nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Artinya bertanggung jawab. Apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan sampai dia putuskan adalah merupakan tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi seorang yang bicara saja sudah bisa oh iki nyatrio apa buta ya. Sudah ketok di situ. Jadi figur satria itu kayak begitu. Maka kalau dalang itu, dalang sering kalau yang ada yang senang nonton wayang, itu nyondro seorang satria. Tejo Sulaksono, tejane wong anyar katon. Tejo Sulaksono, tejo itu nimbus, aura. Seorang biasanya itu yang keluar dari padepokan, dari baru saja menuntut ilmu, termasuk panjenengan yang ada di sini ini sedang mencari ilmu sebetulnya. Tadi mulai dengan membaca-baca ayat-ayat Quran, keluar situ pasti ada peningkatan. Sehingga tandanya itu tejo, tejane wong anyar katon. Tejo itu nimbus, aura. Aura bisa disumpul. Allah itu bisa memberikan aura itu dengan itu ya doa-doa yang kaitannya dengan permohonan supaya kita bisa memancarkan sesuatu yang keluar dari diri kita itu yang berwujud sinar. Itu sering orang itu, nah ini bisa disingkat Pak ya? Ya, singkat ya.
Ini sudah tergesa-gesa ini. Ini sudah begini ya. Ini soalnya penting ini. Nah ini. Terjemahnya gini. Wahai Tuhanku, jadikanlah cahaya yang gemilang pada jiwaku. Jadikanlah cahaya yang gemilang pada penglihatanku. Jadikanlah cahaya yang gemilang pada pendengaranku. Sebelah kananku, sebelah kiriku, di atasku, di bawahku, di belakangku. Dan jadikanlah cahaya yang gemilang pada urat syarafku, pada dagingku, pada rambutku, pada kulitku, pada lidahku. Dan jadikanlah cahaya yang gemilang pada jiwaku, dan besarkanlah cahaya yang gemilang untukku. Banyakkanlah cahaya yang gemilang bagiku. Tuhanku, limpahkanlah cahaya yang gemilang kepadaku. Ini kalau bahasa Arabnya Allahumma jalbi kofi nur. Ya, pernah mendengar itu mesti wa fi basyari nuron. Tuh. Ini hadis yang biasanya sesudah kita sholat tahajud itu sok dibaca. Itu permohonan kepada Yang Maha Kuasa supaya kita bisa percaya. Nah, ternyata dalang saja ngerti itu. Tejo Sulaksono, tejani wong anyar katon. Wong anyar katon itu orang yang baru lahir. Jadi sesudah kita melaksanakan ibadah siang, sesirik, gitu, itu kita akan kalau bebas dari dosa ya seperti bayi yang baru lahir. Jadi sekaligus saya sambungkan antara ajaran Islam dengan omongannya Pak Dalang. Sebab hadisnya ada tadi itu, permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah bentuk-bentuk di dalam upaya untuk menjadikan seorang ibu syariah. Ini ajaran. Kemudian Sultan juga sekali lagi ya Pak, sebentar ini satu-satu lagi mengajarkan seperti ini Kanjeng Nabi. Nabi itu kan mengajarkan memanah, naik kuda, dan renang, gitu. Tapi sing jenenge memanah iki opo janjane? Taunya kan cuma bela diri toh. B1 menerjemahkannya hebat sekali. Manah itu adalah pamentanging gandewa, pamantenging cipta. Jadi pada waktu mentang gandewa, cipta kita, nyet kita itu kita tujukan kepada sesuatu. Jadi memanah tidak dengan mata ngincengnya, tapi dengan hati. Makanya namanya manah. Manah itu hati, sing dipenerkei hati ini. Abdi dalam sudah saya latih itu. Saya sudah punya teman kira-kira 40 orang. Setiap hari Selasa belajar memanah. Tapi memanahnya bukan begini, tapi begini. Orang nginceng. Dan pada waktu tidak nginceng itu, saya batin, oh ya bisa kena ya. Kena kok. Ternyata kena. Itu 35 meter loh, wong-wongannya ya sekian ini. Kena. Peteng itu, kena tenang. Tenang nih, tenang. Saya yakin betul. Sebetulnya saya punya gambar tapi nggak bisa ditayangkan. Kalau dengan Pak Inung biasanya saya tidak pernah melihat Pak Inung dengan gambar-gambar itu. Jadi pamentangi gandewa pamantenging cipta itu contohnya pada waktu kita coba takbiratul ihram. Ya, begitu Allahu Akbar. Nyet kita itu kita tujukan kepada sesuatu yang kita yakini adanya, ya, tapi tidak kita lihat dengan mata, menganggo hati.
gitu, wah yakin ya Allah. Itu jadi konsentrasi yang seperti ini yang dilatihkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Pamentanging gandewa pamantanging cipta. Di ajaran pagi itu saya belum pernah mendengar itu. Teman-teman kita ustadz atau ustadzah yang cerita mengenai ajarannya Kanjeng Nabi kayak ngono. Tapi Sultan Hamengkubuwono yang pertama mengungkapkan bahwa belajar memanah itu kaitannya dengan konsentrasi. Seperti itu. Bahasanya Jawa, memang Jawa itu luwes banget. Pamentanging gandewa, mentang gandewa, manteng cipta. Bukan mengincar dengan mata gitu, enggak, dengan hati. Latihan begitu, insya Allah itu bisa. Ngaten mawon Pak, nggih. Karena habis waktunya lebih 5 menit. Ya. Monggo, matur nuwun. Demikian menarik sekali kajian yang disampaikan oleh Pak Romo Tirun mengenai ahli kebenaran pada Keraton Yogyakarta. Sebelum lanjut mungkin tadi ada hal yang juga minta saya mohon diklarifikasi Romo mengenai bagaimana Pak Hamengkubuwono II ya menyerahkan kerajaan ke Belanda. Bagaimana? Bagaimana tadi Pak Hamengkubuwono II menyerahkan Mataram kepada Belanda itu apa motif beliau dan bagaimana kondisinya sehingga bisa terjadi seperti itu. Ya, dalam kejadian yang itu HP1 menerima separuh kerajaan itu bukan sebagai kerajaan, bukan sebagai hak penuh, tapi hanya sekedar hak pakai itu. Jadi bukan hak kepemilikan dari Sultan, tapi hak pakai. Jadi kalau hak sudah kepada Belanda. Ya, ngaten? Nggih. Ya, dua dulu saja ya, dua. Ini. Jadi kenapa Pak Hamengkubuwono? Pertama, karena beliau sakit. Kedua, karena ditinggal oleh adiknya yang sangat dekat hatinya dengan beliau sebetulnya. Ya. Sehingga waktu mau berangkat perang itu diberi sangu, uang, dan pusaka. Itu pusaka Kanjeng Kyai Pleret. Ya. Tombak Kanjeng Kyai Pleret. Jadi sebetulnya Pak Hamengkubuwono kedua itu sangat sekali dekat hubungannya. Tetapi oleh karena tidak bisa melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, sehingga peran Belanda dan Pepatih dalam waktu itu sangat kuat. Disusul dengan kesehatan yang sudah menurun dan waktu itu nampaknya beliau tidak ada harapan untuk sembuh. Sehingga kerajaan diserahkan, ya sumonggo, dan tidak akan saya minta lagi, tetapi tolong putra mahkota agar mewarisi untuk menjadi raja. Itu pesannya kepada Hogendorf waktu itu. Tapi ya janji tinggal janji. Sudah diserahkan, andai kata Sultan itu, susunan Pak Hamengkubuwono, susunan Kabanaran itu tidak Jenengoto, kemungkinan tidak akan diangkat. Berarti sekaligus Mataram sudah tamat, ya sudah tamat di situ. Ini alasannya. Kenapa kok itu diserahkan? Karena posisi yang sendirian, kemudian tidak ada teman. Itu. Yang kedua terkait dengan tadi, memang dengan 9 tahun melawan Belanda itu memang timbullah satu kelelahan kedua belah pihak. Dan memang Belanda sudah merencanakan
tidak mampu lagi melanjutkan peperangan dan harus mengadakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, dan perundingan akan tujuannya adalah Mataram dibagi dua. 3 hal ini yang menjadi pegangan Belanda. Sultan sendiri sebetulnya ingin pengakuan eksistensi itu tetap dipegang. Pada waktu Sultan mengatakan bahwa pusat kerajaan kembali ke Mataram yang ini, Nicolaus Harting mengatakan, sudah saya siapkan di dekat Surabaya sana, itu lebih baik. Tidak. Kalau Belanda memaksakan seperti itu, maka lebih baik perang lagi saja. Sehingga Belanda, ya sudahlah, kembali ke sini. Nah, di sini ini sebetulnya adalah Mataram dalam arti yang sesungguhnya. Kartosuro dan Surakarta itu sebetulnya daerah pajak. Maka pada waktu Nicolaus Harting mengatakan, loh, kalau begitu ini nanti akan ada raja kembar. Raja kembar bagaimana? Wong ponakan saya itu ada di daerah Pajang, sedang saya adalah di Mataram. Maka yang berhak memakai Mataram itu adalah Ngayogyakarta. Ini sebenarnya tujuan pokok itu. Kemudian memang merasakan bahwa Belanda ini belum waktunya pergi dari Indonesia. Maka timbul pertanyaan sebagai analisa, apakah Sultan Hamengkubuwono pertama itu tidak mendapatkan inspire seperti Sultan Hamengkubuwono IX pada waktu menandatangani politik kontrak yang isinya wis totore tekenen wae londo bakal lunga saka bumi kene. Nah, apakah Sultan Hamengkubuwono pertama itu tidak mendapatkan sesuatu yang seperti itu? Karena apa? Kebijakan berikutnya adalah mengatakan begini, karo londo kuwi ora sah wedi. Belanda jangan takut. Kita jangan takut kepada Belanda. Karena semuanya itu adalah tergantung bagaimana kita bisa memanipulasi mereka itu sehingga ada gunanya bagi kita. Memang saat itu tidak terpikir. Kalau kita baca secara teliti, bukan hanya masalah nyileh itu tadi atau hak pakai atau apa. Bukan hanya itu. Sampai yang namanya menjual hasil bumi itu dengan harga tertentu yang sudah ditentukan. Itu sangat menyakitkan. Kemudian Sultan harus memberikan pengampunan terhadap para bupati yang melawan beliau, artinya membantu Belanda, harus diampuni. Kemudian kalau Surakarta itu minta tolong nantinya ada sesuatu kerepotan, Sultan harus siap untuk membantu. Dan kemudian Sultan juga tunduk kepada perjanjian-perjanjian beberapa yang itu juga sangat merugikan yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Jadi bukan hanya nilai saja, tetapi ini tidak menjadi soal. Sebab kalau sudah jumenenoto, maka itu ya sangat tergantung kepada rajanya. Nah, kebijakan Sultan pada waktu itu seperti itu. Dengan Belanda tidak usah takut. Tapi bagaimana kita bisa memanipulasi mereka?
Karena mereka juga sudah lemah pada waktu itu. Jadi kalimat apapun yang dia sampaikan ataupun perjanjian apapun, pokoknya sekarang Mataram kecekel separuh. Artinya selamat dari cengkeraman Belanda. Maka nanti ya, dengan waktu yang berjalan, ya, ternyata Belanda itu sangat takut dengan Mataram Ngayogyakarta. Buktinya apa? Buktinya dia mengatakan begini, aku kuwi luwih, londo kuwi luwih kuwatir. Sewu ya. Wong Yujo siji tinimbang wong Solo 10. Sewu, kalau saya menyinggung mungkin di sini ada yang ya. Itu pengakuan dari mereka. Saya itu lebih takut orang Jogja 1 daripada orang Surakarta 10. Dia secara mengatakan itu. Nah ini. Jadi keadaan yang seperti itulah yang akhirnya ternyata juga Yogyakarta yang menjadi pelopor penegak kemerdekaan ini. Itu strategi, Pak. Ya, Strategi dari itu. ya strategi gitu. Jadi kalau baca perjanjian Giyanti, makanya memang saya tidak pernah baca itu karena mesti dipersoalkan. Wah, ini ngomong di banget, ya iya. Tapi itu namanya perjanjian, memang harus ditempuh seperti itu. Soal itu, nah itu tadi mengatakan karo londo ora salah. Sing penting awake dhewe iso ngemunah mereka itu supaya ada manfaatnya bagi kita. Waktu itu memang dirasa belum waktunya mengusir Belanda. Ternyata juga nanti baru HP9 yang berhasil untuk mengusir mereka. Yang sekarang ini yang 10 ngamen kali nompo. Kloso Gumelar ya. Sing kali nompo Kloso Gumelar. Sudah sebetulnya ya kan. Wih kok kaya ngono ah. Justru. Ngaten ya, Pak? Nggih, monggo. Dan dengan waktu yang kita miliki sepertinya sampai saja kajian kita malam hari ini. Mulai dari hari ada yang ingin didiskusikan dengan Romo Biro, mungkin bisa secara yang ditutup. Mungkin awalnya masih ada waktu sebentar. Saya akan bertanya Pak Yop dengan hadirin nanti setelah ini. Kemudian ada informasi dari nanti Pak ya. Nanti Pak setelah saja nanti. Ya. Kemudian informasi dari Rasisme PD Kota Jogja, informasi hari ini sejumlah Rp303.400. Alhamdulillah, semoga bisa jadi amal soleh untuk kalian sekalian. Dan informasi dari takmir Masjid PDM ada dan kacamata yang terjatuh di masjid, mungkin ada yang jangan untuk Bapak nanti bisa diambil. Dan kiranya demikian kajian kita malam ini. Marilah bersama-sama kita berbicara dengan memanfaatkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagungan dipun. Iwan tapas. Ini bapak. Terima kasih ya, Mas. Nggih. Mriki, Dik. Nggih.